Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nurlinda dari Universitas Pulau Warman, program studi manajemen. Di sini saya akan sedikit merangkum materi tentang topik dan kerangka karangan. Topik dan kerangka karangan adalah langkah paling awal sebelum melakukan penyusunan karya ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah tidak akan terbentuk jika tidak jelas topik yang akan dibahas di dalamnya. Istilah topik seringkali disamakan dengan tema, padahal topik berbeda dengan tema, apalagi dengan judul. Pada bagian ini akan dipaparkan perbedaan antara topik dan tema dan judul pada sebuah karya tulis ilmiah. Selain itu, pada bagian ini pula akan dipaparkan mengenai kerangka karangan sebagai langkah awal penyusunan karya tulis ilmiah. Topik, tema, dan judul. Satu, topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan atau bisa disebut juga sebagai tahap awal dalam proses penelitian atau penyusunan karya tulis ilmiah. Ciri utama dari topik adalah cakupan atas suatu permasalahan masih bersifat umum dan belum diuraikan secara lebih mendetail. Syarat topik yang baik dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi pembaca dan segi penulis. Pembahasan topik dapat dilakukan secara cermat sesuai dengan kemampuan tenaga, waktu, tempat, dan kelayakan yang dapat diterima oleh pembacanya. Kedua, ada tema. Tema merupakan sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tema itu mempersempit atau membatasi topik. Topik umumnya terdiri atas 1-2 kata yang singkat dan memiliki persamaan serta perbedaan dengan tema karangan. Persamaannya adalah baik topik maupun tema, keduanya sama-sama dapat dijadikan sebagai judul karangan. Sedangkan perbedaannya ialah topik masih mengandung hal yang umum, sedangkan tema akan lebih spesifik dan lebih terarah dalam membahas suatu permasalahan. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide, pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membentuk suatu tulisan. Dalam memilih tema perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu 1. Harus menarik perhatian penulis, kedua diketahui dan dikuasai oleh penulis, ketiga harus sempit dan terbatas, keempat untuk penulis pemula hindari topik kontroversial dan baru. Pokok pikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya disebut tema karangan. Tema hendaknya harus diungkapkan secara eksplisit agar memudahkan penulis dalam menulis sebuah kerangka karangan. Ketiga, judul. Judul merupakan perincian atau jabaran dari topik yang diberikan untuk bahasan atau karangan, nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku cia yang menyiratkan secara pendek isi atau maksud dan buku tersebut dalam artikel. Judul sering disebut juga kepala tulisan. Dulu juga berfungsi sebagai slogan promosi untuk menarik minat pembaca dan sebagai gambaran isi karangan. Ada yang mendefinisikan judul adalah lukisan singkat suatu artikel atau disebut juga miniatur bahasan. Fungsi judul: 1. Merupakan identitas dari jiwa seluruh tulisan. Kedua, temanya menjelaskan diri sehingga menarik untuk membaca isinya. Ketiga, gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Keempat, relevan dengan isi tulisan, maksud masalah, dan tujuannya. Sedangkan syarat judul yang baik adalah asli, relevan, provokatif, singkat, judul berbentuk frasa, menarik perhatian, logis, dan harus sesuai dengan isi karangan. Kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dari penyusunan gagasan. Kerangka merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas, susunan sistematis dan pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan, atau dapat juga didefinisikan sebagai suatu metode dalam pembuatan karangan yang mana topiknya dipecah ke dalam sub-sub topik yang lebih terperinci.
Fungsi kerangka karangan. Fungsi kerangka karangan: 1. Tidak mengolah ide sampai 2 kali. 2. Menciptakan klimaks yang berbeda di setiap bab. 3. Mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan dan bahan. 4. Dapat membaca ulang karangan yang sudah selesai. 5. Dapat dilihat dengan jelas wujud ide, nilai umum, dan spesifikasi karangan. Penyusunan karangan-karangan: 1. Perumusan tesis dengan jelas. 2. Penginventarisan topik ke dalam subtopik secara maksimal. 3. Pengevaluasian semua topik yang telah dirinci ke dalam tahapan. 4. Tahapan 1 dan 2 dilakukan secara berulang agar maksimal. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye teman-teman.